Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Suryani. Saya salah satu dosen untuk mata kuliah Kalkulus 2. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview kembali materi-materi yang sudah pernah kita bahas di pertemuan 1 sampai pertemuan 6 gitu ya. Dimana sebelumnya kita sudah membahas mengenai turunan parsial, kemudian kita juga membahas aplikasi dari turunan parsial tersebut. Kemudian kita juga sudah membahas tentang integral lipat 2 pada koordinat kartesius dan kita juga sudah membahas mengenai uh, integral lipat 2 pada koordinat polar begitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana cara menyelesaikan soal-soal yang diberikan, baik mengenai turunan ataupun mengenai integral lipat 2. Yang pertama, saya punya beberapa soal mengenai turunan parsial beserta dengan aplikasinya gitu ya. Yang pertama, ketika Anda diminta untuk mencari nilai dari Zx-nya, berarti selain variabel bebas X itu dianggap sebagai konstanta. Berarti nanti nilai dari si ini itu adalah konstanta, Y kuadrat ini juga adalah konstanta. Ketika kalian akan menurunkan si uh, variabel tak bebas ini terhadap variabel bebasnya gitu ya. Sehingga turunan pertamanya adalah 4x min 5y. Nah, turunan 5y kuadratnya itu adalah 0 karena dia sebagai konstanta. Berarti kalau kita turunkan terhadap variabel y, yang ini nilainya yang 0 karena dia nggak ada variabel y-nya. Jadi x-nya sekarang yang berperan sebagai konstanta. Paham ya sampai di sini? Oke. Nah, kemudian yang kedua, x pangkat y. Kalau kalian ingin menyelesaikan fungsi ini atau menurunkan fungsi ini terhadap variabel x, maka y-nya jadi konstanta. Jadi seolah-olah seperti x pangkat 5. Nah, turunan x pangkat 5 itu kan 5x pangkat 4 ya. Sehingga saya tuliskan secara umum seperti ini. Kalau seandainya kalian mau mencari turunan terhadap variabel y-nya, maka x-nya yang jadi konstanta. Jadi seolah-olah misalkan 5 pangkat y. Nah, berarti turunan dari eksponensial. Nah, saya tuliskan seperti ini. Paham ya sampai di sini? Oke. Kemudian untuk yang 1C, kalian diminta untuk mencari turunan dari sin 3x kali cos 4y. Karena kalau kita menurunkannya terhadap variabel x, maka variabel y-nya itu sebagai konstanta. Ya berarti nanti ini ditulis ulang, ini turunan menggunakan turunan rantai ya. Begitu. Jadi ini diturunkan terhadap variabel x ya. Berarti cos 4y-nya ditulis ulang. Mohon maaf ya, ini bukan sin 3x ya. Tapi harusnya turunan dari sin itu adalah cos 3x gitu. Nah, kemudian turunan dari sudutnya karena kita menggunakan turunan rantai ya, itu adalah 3. Sehingga saya tuliskan di sini harusnya ya 3 cos 3x dikali cos 4y gitu. Nah, begitu juga ketika kalian ingin menurunkannya terhadap variabel y, berarti nanti si sin 3x ini berperan sebagai konstanta. Jadi nanti kalian tulis ulang saja, kemudian turunan dari cos itu adalah min sin 4y. Nah, jangan lupa ini pakai turunan rantai. Makanya si 4y-nya ini juga diturunkan terhadap variabel y, hasilnya 4. Nah, sehingga hasil akhirnya seperti ini ya. Kemudian yang nomor 1D, kalau misalkan kita punya bentuk seperti ini, ingat ya ini adalah fungsi implisit ya. Sehingga kalau kalian ingin mencari do z per do x-nya atau zx-nya gitu ya, kita turunkan terhadap variabel x. Nah, di sini karena ini itu adalah perkalian fungsi, maka kalian harus menggunakan turunan yang UV itu. Wait ya. Nah, yang seperti ini. Jadi ini perkalian fungsi, kemudian turunan dari sin itu adalah cos. Jangan lupa sudutnya juga diturunkan. Jadi turunan dari sin x, y, z ini menggunakan aturan rantai. Nah, kemudian yang di sini, yang pertama-tama kita akan turunkan terhadap variabel x. Berarti jawabannya e pangkat x min y, z. Kemudian turunkan terhadap variabel z juga. Berarti min y E pangkat X min YZ dikali do Z per do X. Karena tadi kita turunkan terhadap variabel X. Ingat ya,
Ini variabel bebasnya itu adalah X dan Y, variabel tak bebasnya itu adalah Z. Sehingga kalian juga harus menurunkan terhadap variabel Z-nya. Paham sampai di sini? Oke. Nah, di sini saya misalkan U-nya itu adalah X pangkat 3, V-nya itu adalah YZ. Berarti 3X kuadrat YZ gitu ya. U-nya X pangkat 3, V aksen ini berarti turunan terhadap variabel X. Yang diturunkan itu adalah variabel Z-nya ya, bukan Y-nya. Karena Y ini adalah variabel bebas, maka dia berperan sebagai konstanta. Seperti itu. Kemudian ini juga sama pakai UV. Jadi saya tuliskan U aksen V plus UV aksen, di mana U-nya adalah X, V-nya itu adalah YZ. Gitu. Yang sebelah kanan ditulis ulang. Yang ini ditulis ulang. Kemudian saya sekarang akan mengurus tentang si XYZ, turunan dari XYZ. U-nya adalah X berarti U aksennya 1, V-nya YZ, U-nya adalah X, V aksen itu berarti turunan YZ terhadap variabel X. Nah, berarti Y do Z per do X. Nah, seperti ini. Kemudian kalian kelompokkan yang ada do Z per do X-nya, gitu ya, ditaruh di kiri semuanya. Baru kalian akan memperoleh nilai dari do Z per do X-nya itu seperti ini. Gitu ya. Itu masalah penyederhanaan saja. Nah, hal yang sama kalian lakukan ketika kalian ingin menurunkannya terhadap variabel Y. Nah, seperti itu. Jadi, nanti ini juga sama ya. Ini sebagai U-nya, ini sebagai V-nya. Kemudian turunan dari sin adalah cos. Kemudian si X, Y, Z ini juga diturunkan dengan menggunakan aturan rantai. Kemudian yang sebelah kanan juga sama, diturunkan terhadap Y, diturunkan terhadap Y, tapi ini variabel Z-nya. Begitu ya. Nah, kemudian hal yang sama dengan kalian tadi ketika menurunkan terhadap variabel X gitu ya. Kemudian kalian kelompokkan sesama do Z per do Y taruh di kiri. Ternyata ini bisa dicoret gitu. Ya, sehingga kita peroleh do Z per do Y-nya itu adalah min Z per Y. Nah, bagaimana kalau kita lagi berbicara tentang aplikasi turunan parsial? Nah, untuk aplikasinya, misalkan kalian diminta, ini belum ya. Ini mencari ZX, ZSX gitu ya. Oke. Jadi ZX-nya itu Y-nya sebagai konstanta, ZY berarti X-nya sebagai konstanta. Kalau ZXX, berarti ZX ini kalian turunkan lagi terhadap variabel X-nya. Makanya hasilnya 2. ZYY berarti ZY-nya diturunkan terhadap variabel Y. Berarti min 8X. Oke. Kemudian kalau ZXY, ZX ini diturunkan terhadap variabel Y. Berarti min 8Y. Kalau ZYX, ZY-nya ini kamu turunkan terhadap variabel X. Berarti min 8Y. Gitu, paham ya sampai di sini? Nah, begitu juga dengan fungsi eksponensial. Nah, berarti kalau ada seperti ini, ingat, pangkatnya diturunkan terhadap variabel X, taruh di depan, E-nya ditulis ulang. Nah, berarti kan turunan dari 2X itu adalah 2, turunan dari min 3Y itu adalah 0, karena dia konstanta. Begitu juga dengan ZY, kemudian ZXX berarti ini diturunkan lagi terhadap variabel X. Kalau ZYY berarti dia diturunkan lagi terhadap variabel Y-nya. ZXY sama juga, tadi yang ZX diturunkan terhadap variabel X. Kalau ZYX, yang ZY diturunkan terhadap variabel X. Nah, hasilnya seperti ini gitu ya. Nah, ini adalah aplikasi tentang turunan parsial. Tentukan nilai ekstrem dari fungsi ini. Nah, kita kan ada beberapa step yang harus kita kerjakan ketika kita ingin mencari nilai ekstrimnya gitu kan ya. Pertama, tentukan titik kritis. Titik kritis itu ada 3 hal. Titik batas, titik stasioner, titik singular. Nah, untuk titik batas dia tidak ada. Kenapa nggak ada, Bu? Karena ini adalah fungsi polinomial, kemudian dia juga di soal juga tidak dibatasi. X-nya sampai berapa, Y-nya sampai berapa gitu ya. Berarti dia tidak mempunyai titik batas. Kemudian yang kedua kita cari titik stasioner. Titik stasioner itu kita peroleh pada saat turunan pertama dari masing-masing variabel bebasnya itu bernilai 0. Maka kita cari ZX sama dengan 0 gitu ya. Kemudian cari ZY sama dengan 0.
Nah, ini saya nyatakan Y sama dengan, kemudian saya substitusikan ke sana. Nah, ketika Y-nya diganti dengan nilai ini, 2X plus 3/2, kita dapetin X-nya. Dapat X-nya balik lagi ke sini, dapat Y-nya. Nah, itu adalah titik stasionernya. Paham ya? Oke. Kemudian yang ketiga, kita harus mencari titik singular. Titik singular itu adalah suatu titik yang menyebabkan turunan pertamanya itu tidak terdefinisi di titik tersebut. Kalau kita perhatikan, fungsi kita ini adalah fungsi polinomial. Jadi kalau kita turunkan, udah fix dia pasti terdefinisi di setiap titik yang ada di sana. Paham sampai di sini? Makanya di sini dia tidak mempunyai titik singular ya. Jadi titik kritisnya itu hanya satu, yaitu min 1,1/2. Selanjutnya kita akan menentukan jenisnya. Apakah dia minimum lokal ataukah dia maksimum lokal. Nah, kalian membutuhkan informasi ini semua. Cari ZX, ZY, ZXX, ZYY, ZXY. Untuk apa, Bu? Untuk kita masukkan ke fungsi D. Gitu ya. Jadi, ZXX-nya tadi 4, ZYY-nya 2, ZXY-nya min 2. Ternyata fungsi D itu adalah fungsi konstan. Jadi ketika kita substitusikan X0, Y0-nya itu ke fungsi D, udah pasti nilainya 4. Berarti nilai D-nya positif. Ya. Nah, karena D-nya positif dan ternyata ZXX tadi yang kita punya juga positif, maka titik kritis tadi yang kita punya itu adalah titik ekstrim minimum lokal. Dimana untuk mencari nilai minimumnya itu, kalian tinggal substitusikan titik kritisnya ke fungsi Z yang di awal. Gitu ya. Sehingga ini nilai minimumnya adalah min 13/4. Oke, saya lanjutkan ya. Kemudian ini masih di aplikasi turunan. Dapatkan luas permukaan minimum dari kotak yang mempunyai isi 32 meter kubik. Ketika kita ingin menyelesaikan soal ini, sebenarnya kalian bisa menggunakan dua cara ya. Yang pertama bisa menggunakan apa ya tadi, dari fungsi D-nya, kita cek nilai D-nya gitu ya. Atau kalian bisa menggunakan metode Lagrange. Nah, dalam hal ini saya menggunakan fungsi yang D ya. Dengan cara memisalkan bahwa P itu panjang, L itu lebar, T itu tinggi. Kemudian di sini kan diketahui bahwa volumenya 32. Karena dia adalah kotak, maka dia adalah balok ya. Saya asumsikan ini adalah balok. Berarti volume dari balok itu PLT ya. Nah, saya nyatakan P sama dengan 32/PL. Yang ditanya itu adalah luasnya, gitu. Nah, luas dari balok ini kalau di soal tidak disebutkan, berarti kita asumsikan bahwa balok tersebut punya tutup ya, sehingga luasnya itu adalah 2 kali PL plus PT plus LT. Nah, baru kita selesaikan luasnya, karena pertanyaannya itu adalah fungsi dari luasnya. Nah, karena tadi kita mengetahui bahwa T-nya itu adalah 32/PL, maka kita ganti semua T yang ada di sini dengan 32/PL. Sehingga hasil akhirnya adalah seperti ini. Sama persis dengan soal yang nomor 3, jadi kalian harus cari terlebih dahulu titik kritisnya. Ya. Titik kritis itu ada 3 hal. Yang pertama titik batas. Nah, karena PLT tadi itu adalah panjang lebar tinggi, dan nilainya tidak mungkin negatif dan tidak mungkin 0, maka titik batasnya itu seperti ini. Jadi P-nya harus positif, L-nya positif, T-nya juga positif gitu ya. Kemudian yang kedua titik stasioner, karena tadi fungsi L kita itu adalah fungsi dalam variabel L dan variabel P, maka kita akan mencari LP dan LL ya. Nah, LP-nya itu diperoleh seperti ini, kemudian LL-nya itu seperti ini. Kemudian saya substitusikan L yang 32/P kuadrat itu ke sini. Gitu. Ya. Nah, setelah itu disederhanakan, kita akan peroleh nilai P-nya itu 0 dan 2 kali akar pangkat 3 dari 4. Tadi ingat, karena titik batasnya itu PLT-nya harus positif, maka yang kita ambil nilai P-nya itu yang 2 akar pangkat 3 dari 4. Yang ini nilai P-nya. Gitu ya. Nah, ketika kita peroleh P-nya sekian, kita punya L-nya. Tinggal disubstitusikan ke sini. Gitu. Ya, kita peroleh L-nya sama ternyata nilainya. Ya. Dah. Jadi titik stasionernya itu adalah P, L. Ini P-nya, ini L-nya gitu ya. Nah, setelah itu kita akan mencari titik singular ya. Titik singularnya itu sebenarnya terjadi
pada saat turunan pertamanya itu tidak terdefinisi. Nah, turunan pertama dari fungsi luas tadi, fungsi L besar tadi, itu tidak terdefinisi ketika P-nya 0 dan L-nya 0. Tetapi hal ini akan bertentangan dengan titik batas kita. Karena tadi titik batas itu harus PLT itu positif. Sehingga titik singularnya itu tidak ada dalam hal ini. Paham ya? Oke. Jadi titik kritisnya itu hanya ada satu, yaitu 2 akar pangkat 3 dari 4 dan 2 akar pangkat 3 dari 4 gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan menentukan jenisnya, apakah ini maksimum atau minimum lokal dari si titik kritis yang tadi. Ya, maka kita membutuhkan informasi ini. Kemudian kita cari fungsi D-nya. Nah, ternyata fungsi D-nya seperti ini. Karena tadi titik kritis kita itu hanya satu, maka kita substitusikan titik kritisnya gitu ya ke dalam fungsi ini. Ternyata diperoleh nilainya positif. Karena D-nya positif, kalian harus mengecek LPP sih dalam hal ini kayaknya saya ngambilnya. Oh ya, LPP. Nah, ternyata ketika dicek nilai dari LPP-nya juga positif. Nah, sehingga kita punya kesimpulan karena D-nya positif, LPP-nya positif, maka titik kritis yang tadi itu adalah titik ekstrim minimum lokal. Di mana luas permukaan minimumnya itu adalah 24 akar 3 dari 16. Gitu. Cukup paham ya? Kalian boleh mengerjakan soal ini dengan menggunakan metode Lagrange gitu ya. Sama saja nanti hasilnya luas permukaan minimumnya itu adalah sekian ya. Oke, bagus. Saya lanjutkan. Integral lipat 2. Yang pertama, saya punya contoh soal di mana integral lipat 2 dari fungsi x, y, dA, di mana R itu adalah daerah dari Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan 1. Pertama-tama kita harus gambarkan dulu daerahnya ya. Jadi Y sama dengan X kuadrat itu daerahnya seperti ini. Y sama dengan 1 itu berarti garis horizontal di 1. Nah, begitu. Ya, sehingga karena daerahnya itu hanya dibatasi oleh kurva dan garis, ya berarti daerah kalian itu ini semua. Gitu. Paham sampai di sini? Ya, oke. Kemudian double integral dari x, y, dA itu ya dapat saya tuliskan menjadi ini saya mencari titik potong dulu ya. Kalau gambarnya pas, ini karena saya menggunakan software ya. Makanya kita udah langsung kelihatan nih titik potongnya min 1 sama 1. Tapi kalau kalian gambarnya tidak menggunakan software, pasti kita nggak tahu ya ini ada di mana gitu. Makanya kita harus mencari titik potong antara garis dan kurvanya gitu ya. Y sama dengan Y, ini untuk kurvanya X kuadrat, untuk garisnya 1, kemudian kita peroleh X-nya sama dengan plus minus 1. Betul ya? Nah, kemudian kita perhatikan, ini saya dA-nya saya ubah jadi dy per dx. Emang boleh Bu dx per dy? Boleh. Gitu. Pada dasarnya boleh, no problem. Tapi saya pakai dy dx ya. Berarti yang dx ini harus suatu bilangan. Kalau kita perhatikan, dx itu kan hubungannya sama kiri kanan ya. Berarti yang paling kiri itu adalah x sama dengan min 1. Yang paling kanan itu adalah x sama dengan 1. Kalau dy, kalau variabel y itu hubungannya dengan atas bawah. Berarti yang atas itu adalah Y sama dengan 1, yang bawah itu adalah si kurvanya ya. Jadi Y sama dengan X kuadrat. Nah, ini tinggal diselesaikan biasa ya. Jadi kalian integralkan terhadap variabel Y terlebih dahulu, maka nanti X-nya menjadi konstanta, sehingga ini diperoleh hasilnya setengah XY kuadrat. Kemudian kalian ganti batas atas kurangin batas bawah, ingat batas ini kita substitusikannya ke variabel Y, bukan variabel X gitu ya. Makanya ini Y kuadratnya yang saya ganti. Nah, kemudian kalian sederhanakan, integralkan lagi terhadap variabel X gitu ya. Setelah diintegralkan hasilnya seperti ini. Ini belum ya. Ini hanya setengah X saya masukin ke dalam kurung, baru ini diintegralkan. Nah, atas kurangin bawah. Diperoleh hasilnya 0 gitu ya. Oke, yang kedua. Integral lipat 2 dari X plus Y dA, di mana R itu adalah daerah segitiga, di mana titik-titik sudutnya itu seperti ini. Nah, untuk menggampangkan jawaban kalian, lebih gampangnya kita akan mengilustrasikannya gitu ya, dalam koordinat kartesius, titik-titik ini. Setelah dihubungkan, kita memperoleh segitiga seperti ini. Kemudian integralnya itu saya di sini pakai dx lagi.
Boleh pakai dx dy, Bu? Boleh, gitu ya. Nah, kalau dy dx berarti yang di luar adalah x, maka yang di kiri itu harus suatu bilangan ya. Jadi x-nya dari 0 sampai x-nya 1 gitu. Kemudian dy itu berarti atas sama bawah ya. Yang atas itu y sama dengan 4, yang bawah itu garis ini ya. Nah, garis ini itu adalah garis y sama dengan 4x. Diperoleh dari mana, Bu? Y sama dengan 4x-nya. Ini kan titiknya 1,4 gitu ya. Yang ini titiknya 0,0. Jadi kalian harus ingat kembali cara mencari persamaan garis yang melalui dua buah titik. Y min Y1, Y2 min Y1, X min X1, X2 min X1 gitu ya. Kalau ini saya umpamakan ini adalah X2 Y2, yang ini adalah X1 Y1-nya, berarti Y min 0 ya. Y2-nya 4 min 0, X min 1, X min 0 gitu. Sorry, X2-nya 1 ya. Sehingga kita peroleh Y sama dengan 4X. Nah, seperti itu. Kenapa di sini tiba-tiba jadi Y sama dengan 4X. Paham ya? Oke. Selanjutnya ketika kita sudah mengetahui batas integrasinya, kalian tinggal mengintegralkan biasa gitu ya. Kalau diintegralkan terhadap Y, X-nya menjadi konstanta gitu ya. Kemudian sederhanakan terlebih dahulu, setelah bentuknya sederhana baru kalian integralkan terhadap variabel X. Nah, masukin batas atas, dikurangin sama batas bawah, diperoleh hasilnya 6 ya. Oke, selanjutnya double integral dari x kuadrat plus 2YDA, di mana R itu adalah daerah antara Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan akar X. Nah, lagi-lagi ini kalian harus mengilustrasikannya ya dalam koordinat kartesius seperti ini, kemudian cari titik potongnya. Y sama dengan X kuadrat, Y sama dengan akar X. Kemudian kita kuadratkan kanan kiri. Setelah itu kita peroleh nilai X-nya 0 dan X-nya 1. Betul ya? Ini titik potongnya di 0 dan di 1 gitu. Kemudian kalau kita perhatikan daerah kita yang mana ya, Bu? Yang ini nih. Nah, begitu ya. Ini adalah daerah penyelesaian kita. Karena dia hanya dibatasi oleh kurva dan kurva gitu. Nah, kalau kita perhatikan, di sini saya menggunakan dx lagi-lagi ya. Berarti dx ini harus suatu bilangan, yang di luar harus suatu bilangan. Makanya di sini dimulai dari x sama dengan 0 sampai x sama dengan 1. Kemudian kalau dy berarti atas bawah. Yang atas adalah y sama dengan akar x, yang bawahnya y sama dengan x kuadrat. Nah, baru sampai di sini kalian integral biasa ya. Kalau diintegralkan terhadap y, x-nya jadi konstanta. Sederhanakan, baru kalian integralkan lagi terhadap variabel X ya, diperoleh hasilnya 27/70 gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Yang keempat, saya punya double integral dari XDA, di mana R itu adalah daerah antara garis Y sama dengan X dan Y sama dengan X pangkat 3. Nah, kita ilustrasikan. Y sama dengan X pangkat 3 itu seperti ini kurvanya, kemudian Y sama dengan X seperti itu. Yang ditanyakan itu daerahnya berarti yang mana, Bu? Berarti daerahnya ada 2 ya? Yang ini sama yang sebelah sini. Nah, begitu. Kemudian kalian cari titik potongnya. Ternyata titik potongnya itu ada di 0, min 1 dan 1. Nah, 0-nya di sini, min 1 di sini, 1 di sana. Betul ya? Oke. Sehingga nanti untuk mencari integralnya itu, kita kerjakan dari 2 daerah ya. Jadi daerah pertama itu dari min 1 sampai 0 ya, yang X-nya. Kemudian yang atas itu adalah Y sama dengan X pangkat 3, yang bawahnya Y sama dengan X. Nah, ini daerah yang pertama. Berarti daerah yang pertama itu yang di sini. Gitu. Ini adalah daerah yang pertama. Nah, yang satunya lagi ini itu adalah daerah yang kedua. Daerah yang kedua itu berarti X-nya dari 0 sampai 1. Kemudian yang atasnya itu adalah garis, Y sama dengan X. Yang bawahnya itu adalah kurva, Y sama dengan X pangkat 3. Begitu ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, sampai di sini itu integral biasa ya.
Jadi kalian integralkan terhadap Y sehingga X-nya menjadi konstanta gitu ya. Sederhanakan, baru kalian integralkan terhadap variabel X. Nah, diperoleh hasilnya 0 gitu. Paham ya sampai di sini? Oke. Integral lipat 2 pada koordinat polar. Nah, ini pembahasan kita yang terakhir. Yang pertama, kalian diminta untuk menghitung double integral dari ini, di mana R itu di daerah yang dibatasi oleh lingkaran, garis, dan garis, serta dia ada di kuadran 1, gitu ya. Yang pertama, gambarkan terlebih dahulu. Lingkaran yang berpusat di 0,0 dengan jari-jarinya 2, gitu ya. Nah, seperti ini kira-kira lingkarannya. Kemudian Y sama dengan 0 itu adalah sumbu X, gitu ya. Kemudian Y sama dengan X itu garis yang merah ini berada di kuadran 1. Berarti betul ya, daerahnya di sini nih. Nah, seperti itu. Nah, kalau bentuknya seperti ini, sebenarnya kalian nggak masalah mengerjakan dalam koordinat kartesius. Tapi ketika dikerjakan dalam koordinat kartesius, ini agak sulit. Makanya nanti kita akan transformasi bentuk ini menjadi koordinat polar. Ya. Kalau kita perhatikan bentuknya, kalau koordinat polar itu kan kalian butuhkan jari-jarinya ini bergerak dari berapa sampai berapa. Kemudian sudutnya itu dari berapa sampai berapa gitu ya. Kita mulai dari jari-jari ya. Jari-jari berarti dari sini sampai sini. Nah, kalau seperti itu berarti jari-jari dari sini sampai sini. Yang ini jari-jarinya berapa sih tadi? 2 ya? Berarti yang ini dari 0 sampai 2. Jari-jarinya dari 0 sampai 2. Di sini saya pakai dr theta ya. Kemudian tetanya itu berarti dari ini, garis lurus ini. Berarti tetanya dari 0 sampai garis ini. Segini. Gitu. Nah, berarti tetanya ini karena ini garis Y sama dengan X tadi ya. Nah, kalau Y sama dengan X, otomatis kita harus ingat bahwa segini sudutnya adalah 90. Berarti kalau ini fungsinya Y sama dengan X, udah fix ini setengah dari 90. Berarti tetanya dari 0 sampai 45 pi per 4. Gitu ya. Nah, baru kita akan transformasi menjadi koordinat polar ya. Nah, jangan lupa kita harus ingat kembali bahwa R kuadrat itu sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Sehingga bentuk min X kuadrat min Y kuadrat ini adalah min R kuadrat. Kemudian dA-nya akan kita transformasikan menjadi R dr d theta. Gitu ya. Seperti tadi, R-nya dari 0 sampai 2, theta-nya dari 0 sampai pi per 4. Ini boleh nggak, Bu, dibalik jadi d theta dr? Boleh. Ya, no problem. Tapi jangan lupa batas integrasinya pun disesuaikan, ya. Oke. Kemudian ini tinggal diintegralkan biasa gitu ya. Karena ini diintegralkan terhadap R, berarti pakai metode substitusi ya. Pakai metode substitusi. U-nya 4 min R kuadrat, cari DU per DR, dapat DR-nya, ubah semua dalam variabel U. Begitu pula dengan batas integrasinya. Nah, seperti ini kira-kira. Kemudian kalian sederhanakan, baru kalian integralkan terhadap theta. Gitu ya. Sorry, ini belum ya. Nah, berarti 8 per 3 theta, theta-nya dimasukkan dari batas atas kurangin batas bawah. Jadi, 2 per 3 pi. Paham ya sampai di sini? Oke, saya lanjutkan. Yang kedua, Anda diminta untuk menghitung integral YdA, di mana R itu adalah daerah yang berada di kuadran polar pertama. Berarti bukan di koordinat kartesius lagi ya, ini ada di kuadran polar pertama yang dibatasi oleh lingkaran yang berjari-jari 4 dan lingkaran yang berjari-jari 1. Nah, kira-kira ilustrasinya seperti ini. Karena dia berada di kuadran polar pertama, berarti ada di sini daerahnya. Nah, yang saya arsir gitu ya. Oke. Berarti kalau kita perhatikan, jari-jarinya itu nggak dimulai dari 0 ya. Tapi jari-jarinya dimulai dari 1 sampai 2. Makanya di sini DR-nya itu 1 sampai 2. Kemudian tetanya, sudutnya, berarti dari 0 sampai sekian, betul nggak? Berarti tetanya itu dari 0 sampai pi per 2. Nah, kemudian jangan lupa Y-nya ini harus kalian transformasi menjadi R sin theta.
Ya, ini saya bahas di pertemuan ke-6 ya. R-nya jadi R sin theta. Kemudian dA-nya kita ubah jadi R dR d theta. Nah, baru kalian integralkan biasa. Ya, kalau diintegralkan terhadap variabel R, maka tetanya menjadi konstanta gitu. Ya, kemudian R-nya diganti dengan 2 dan 1, sederhanakan, baru diintegralkan terhadap variabel theta. Substitusi batas atas dikurangin batas bawah. Sehingga hasil akhirnya 7/3. Oke, demikian apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kalian dapat memahami penyampaian dari saya. Jika masih ada hal-hal yang ingin kalian diskusikan, silakan diskusikan dengan dosen masing-masing ya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.